هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات رحمكم الله وحفظكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama-tama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, di mana segala nikmat yang kita rasakan adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Tak satu pun nikmat yang kalian rasakan melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kewajiban kita ayuhal ikhwah wal akhawat untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik dengan lisan atau dengan keyakinan kita dan diamalkan dalam kehidupan keseharian kita. Adapun dengan lisan adalah hendaknya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ayuhal ikhwah, ucapan kita dan firman Allah dalam surah Al-Fatihah yang setiap saat kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Kata para ulama, kita memuji Allah Subhanahu wa taala bisababain, karena dua sebab.
Sebab yang pertama adalah likamali sifatihi wa nu'utihi, yaitu disebabkan karena kesempurnaan sifat dan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebab yang kedua, karena nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menggerakkan kepada kita sekalian. Kemudian nikmat tersebut, ayuhal ikhwah, sebagai wujud kesyukuran kita, dibuktikan dengan amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang ma'sum, yang telah diberikan jaminan berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, baik yang telah berlalu atau yang akan datang. Namun hal itu tidaklah membuat beliau berhenti untuk beribadah, bahkan semakin menambah semangat beliau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika beliau melakukan qiyamul lail, sempat kaki beliau membengkak. Ketika ditanya oleh istri beliau, "Ya Rasulullah, bukankah Anda orang yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, lalu mengapa Anda sampai beribadah seperti ini?" Beliau kemudian menjawab, "Tidakkah pantas aku menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala?" Nabi Daud alaihi salam adalah seorang raja sekaligus rasul. Dan di antara nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayuhal ikhwah, ada yang sekaligus sebagai seorang raja atau penguasa, sebagaimana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah beliau hendak menjadi malikan rasulah, raja sekaligus nabi, atau beliau hendak menjadi abdan rasulah, hamba sekaligus rasul. Ketika beliau diberikan pilihan tersebut, Jibril alaihi salam memberi isyarat dengan menurunkan sayapnya, seakan-akan beliau memberi nasihat kepada Nabi untuk bersifat tawadhu', sehingga beliau memilih untuk menjadi abdan rasulah, hamba sekaligus rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Daud alaihi salam, ayuhal ikhwah, diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada beliau untuk banyak melakukan ibadah, sehingga beliau adalah salah seorang nabi yang banyak bertasbih, dan tasbihnya diikuti oleh burung-burung serta gunung-gunung karena keindahan suara beliau. Oleh karenanya Nabi SAW ketika mendengarkan bacaan Al-Quran salah seorang sahabat yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari, dan beliau takjub dengan suaranya yang indah, beliau kemudian berkata, "Sungguh engkau telah diberikan seruling dari serulingnya keluarga Nabi Daud alaihi salam." Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan beliau untuk melakukan amalan-amalan saleh sebagai wujud kesyukuran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "I'malu ala Dawud syukra." Dan beramallah wahai keluarga Daud sebagai wujud kesyukuran. Wa qalilun min ibadiy syakur, dan sedikit di antara hamba-hamba yang bersyukur, kata Allah. Ayuhal ikhwah wal akhwat, setelah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semoga dengannya Allah menambahkan nikmat kepada kita, sebagaimana janji Allah di dalam Al-Quran, "Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Hendaknya kita banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala liyukhrijal ibada min ibadatil ibadi ila ibadati rabbil ibad, untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan selain kepada Allah untuk menyembah semata-mata Allah Subhanahu wa taala, Tuhan manusia, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala diutus baina yaday sa'ah, di akhir zaman, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan ke alam yang terang benderang, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau ruhan, nuran wa burhanan, yaitu Al-Quran, untuk memberi petunjuk kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruhan. Jadi Allah menyebut Al-Quran sebagai ruh. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Yang sebelumnya, wahai Muhammad, engkau tidaklah mengetahui apa itu kitab dan apa itu keimanan. Walakin ja'alnahu nuran. Kemudian kami menjadikan Al-Quran sebagai nur, cahaya, tamshi bihi finnas, yang dengannya engkau berjalan di tengah manusia, dan dengannya kami memberikan hidayah dan petunjuk kepada hamba-hamba yang kami inginkan. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ayuhal ikhwah wal akhwat, tema tabligh akbar kita pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan suasana cuaca yang sangat sejuk, dan waktu yang seperti ini adalah di antara waktu yang doa-doa kita insyaallah mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu inda nuzulil matar, ketika hujan itu turun, yaitu andai ini adalah merupakan Ramadan terakhir untukku. Sebentar lagi ayuhal ikhwah, kita akan memasuki satu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita telah berada di bulan Sya'ban, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Persiapan-persiapan haruslah dilakukan oleh seorang mukmin sebagai wujud keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Sesungguhnya orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu menjadi tanda akan ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Kata para ulama, yang dimaksudkan dengan mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala adalah al-isti'dad qabla awanihi, yaitu mempersiapkan diri sebelum kita melakukan amalan tersebut. Jika kita termasuk orang yang mengagungkan ibadah salat, maka sebagai seorang mukmin harus senantiasa mempersiapkan dirinya untuk melaksanakan salat 5 kali sehari semalam. Kalau saja dalam urusan dunia kita diperintahkan untuk melakukan persiapan-persiapan, apatah lagi dalam urusan akhirat. Beberapa hari yang lalu telah berlalu perhelatan akbar, pesta sepak bola di Eropa. Beberapa hari, bahkan beberapa pekan sebelumnya, orang-orang menantikan kedatangannya dan merindukan momennya, dan mulailah mereka berhitung hari. Setiap hari di layar televisi kita melihat berhitung menanti perhelatan akbar, untuk menanti bintang-bintang kesayangan mereka merumput di lapangan hijau. Jika saja dalam urusan dunia
seseorang melakukan persiapan-persiapan yang menunjukkan kecintaannya kepada hal tersebut, maka hendaknya dalam urusan akhirat sebagai seorang mukmin haruslah lebih bersemangat. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, hal itu merupakan salah satu di antara bukti mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Para salaf rahimahumullah tabaraka taala, dan jika disebut kata salaf, maka yang dimaksudkan adalah para sahabat dan generasi setelah sahabat dan generasi setelah at-tabi'in, yaitu yang dikenal dengan atba'ut tabi'in. Sebagaimana persaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah di zamanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka, thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka. Para salaf ayyuhal ikhwah, 6 bulan sebelum kedatangan bulan suci Ramadan, mereka telah melakukan persiapan-persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Apa yang mereka lakukan? Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperjumpakan dengan bulan suci Ramadan. Adapun 6 bulan setelah bulan suci Ramadan, maka mereka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh amalan ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama ibadah yang selama bulan suci Ramadan mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Dan kalau kita ingin mendapatkan kejayaan sebagaimana kemuliaan generasi salaf, maka kita diperintahkan untuk mencontoh dan mengikuti mereka. Al-Imam Malik rahimahullah dalam perkataan beliau yang diukir dengan tinta emas, beliau mengatakan, la yasluha akhiru hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan berjaya akhir umat ini kecuali dengan mengikuti jalan generasi sebelum mereka. Yang dimaksudkan adalah generasi as-salaf as-salih. Oleh karenanya hari ini ayyuhal ikhwah, kita akan sedikit menyebutkan keutamaan bulan suci Ramadan. Kemudian amalan-amalan yang dianjurkan di bulan suci Ramadan, dan persiapan-persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan, agar Ramadan yang datang setiap tahunnya tidaklah sekedar kita jadikan sebagai seremonial, tidaklah sekedar dijadikan sebagai kebiasaan yang berulang setiap tahunnya, berlalu begitu saja tanpa kita mengambil manfaat darinya. Dan sesungguhnya ketika kita mengetahui keutamaan sesuatu, maka kita akan lebih bersemangat untuk memuliakan hal tersebut. Bukan cuma bergembira dengan kedatangan tamu tersebut, namun yang paling penting adalah bagaimana kita memuliakan tamu. Dan barang siapa yang memuliakan tamunya, maka dia akan mendapatkan keutamaan, dia akan mendapatkan kemuliaan dari tamu tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah memilih bulan suci Ramadan sebagai sayyidus syuhur, sebagai penghulu dari seluruh bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan sebahagian ciptaannya dari yang lainnya, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Dan Tuhanmu lah yang menciptakan segala sesuatunya, wa yakhtar, dan memilih di antara ciptaannya ada yang diberikan kemuliaan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat yang disebutkan sifatnya di dalam Al-Qur'an, uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Ada malaikat yang memiliki 2 sayap, ada yang memiliki 3 sayap, ada yang memiliki 4 sayap. Dan Jibril alaihissalam sebagaimana yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 600 lembar sayap. Ketika ia membentangkannya, yasuddul ufuq, menutupi ufuk. Ketika Allah menciptakan malaikat-malaikat yang tak satu pun di antara manusia yang mengetahui berapa jumlahnya secara pasti kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi menyebutkan beliau melihat Baitul Ma'mur yang setiap hari dikunjungi oleh 70.000 malaikat yang melakukan tawaf dan tidak kembali lagi. Setiap hari 70.000 malaikat yang baru dan tidak kembali lagi. Ini menunjukkan banyaknya jumlah malaikat. Makanya di antara kemuliaan malam Lailatul Qadar, ayuhal ikhwah, di antara tafsiran kata-kata Al-Qadar yaitu sempit. Mengapa demikian? Karena bumi menjadi sempit di malam Lailatul Qadar karena malaikat-malaikat turun ke dunia ini, ke bumi ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Tanazzalul malaikatu war-ruh inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alf syahr tanazzalul malaikatu war-ruh fiha." Pada malam Lailatul Qadar malaikat-malaikat turun war-ruh yang dipimpin oleh Jibril alaihi salam. Jadi Allah menciptakan malaikat-malaikat wa ikhtar dan memilih di antara malaikat yang paling mulia adalah Jibril alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ulul azmi minar rusul sebagai nabi dan rasul yang paling mulia dari seluruh nabi. Tilka rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Dan di antara 5 nabi ulul azmi minar rusul yang kita diperintahkan untuk menjadikan mereka sebagai contoh, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, maka Allah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidul anbiya, pemimpin para nabi dan rasul. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan rumah-rumahnya, yaitu buyutullah, al-masajid, masjid-masjid yang diciptakan atau yang dijadikan, yang dibuat untuk mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, fi buyutin adzina Allah an turfa' wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asali rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Namun di antara seluruh masjid yang ada di permukaan bumi ini, Allah memilih 3 masjid yang lebih utama dari seluruh masjid yang ada. Masjidil Haram di Mekah, kemudian Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Yang kata Nabi, la tushaddu rihal illa ila 3 masajid. Tidak boleh seseorang berpayah-payah melakukan perjalanan dalam rangka ibadah kecuali pada 3 masjid. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjid An-Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa. Yang kata Nabi, salat di Masjid Nabawi 1000 kali lebih afdal dari salat di masjid-masjid yang lain kecuali di Masjidil Haram. Adapun di Masjidil Haram di Mekah, satu salat di sana sama dengan 100.000 salat di tempat-tempat yang lain. Adapun di Masjidil Aqsa, semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskannya dari tangan orang-orang Yahudi, khadalahumullah, seperti salat 500 salat di tempat-tempat yang lain. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan, ayuhal ikhwah. Dan ini adalah merupakan ketetapan dari Allah Azza wa Jalla sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, inna 'iddatash shuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan, dimulai dengan bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadi atau Jumada al-Ula, kemudian Jumada al-Tsani, kemudian setelah itu Rajab, apalagi Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sedikit sekali yang menjawab. Januari, apalagi Februari, apalagi Maret. Allah memilih bulan suci Ramadan min afdali syuhur, bulan yang paling afdal. Disebut Ramadan, ayuhal ikhwah,
ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, Ramadan disebut dengan Ramadan dari kata ar-ramda. Dari kata ar-ramda. Apa yang dimaksud dengan ar-ramda? Adalah cuaca yang sangat panas. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan salatul awabina, salat orang-orang yang kembali kepada Allah, yaitu salat duha, hina tarmudu al-fisal. Jadi disebut dengan ar-ramda karena ini adalah sesuatu yang panas. Mengapa demikian? Karena kata para ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa pada tahun kedua Hijriah bertepatan dengan puncak musim panas, sehingga disebut dengan Ramadan. Pendapat yang kedua, ada riwayat yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, disebut Ramadan li'annaha tarmudhu dzunub, karena ia membakar dosa-dosa. Karena ia membakar, saking panasnya ia membakar dosa-dosa. Walaupun riwayatnya lemah, tetapi maknanya sahih. Karena di antara kemuliaan dan keutamaan bulan suci Ramadan, ia merupakan penggugur dosa-dosa. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams", salat 5 waktu antara yang satu dengan yang lain, wal jum'atu ila jum'ah, Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya, wa Ramadhanu ila Ramadhan, dan Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya, wal umratu ila al-umrah, dan umrah yang satu dengan umrah berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir, merupakan penghapus dosa-dosa di antara keduanya selama kita menjauhi dosa besar. Jadi dalam hadis ini, sebagaimana yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, Wallahu yuridu ayyatuba alaikum, Allah hendak memberikan taubatnya kepada kalian, mensucikan diri-diri kalian, baik dengan taubat atau dengan adanya musim-musim kebaikan di mana amalan saleh yang kita lakukan ayyuhal ikhwah menghapuskan keburukan yang pernah kita lakukan. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, Aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan keburukan yang pernah kita lakukan. Sehingga Nabi SAW berwasiat, ittaqillaha haitsu ma kunt, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutkanlah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan yang pernah kita lakukan. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ketika Allah menyebutkan dosa-dosa besar, mempersekutukan Allah, membunuh jiwa yang diharamkan, kemudian melakukan perbuatan zina dan diancam dengan neraka, namun kata Allah, illa man taba, kecuali orang yang bertaubat kepada Allah, wa aman, beriman kepada Allah, wa 'amila 'amalan shalihan, dan melakukan amalan saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka mereka-mereka itulah orang-orang yang akan digantikan keburukan yang pernah mereka lakukan dengan pahala dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan musim kebaikan Allah mengampuni dosa-dosa hamba-Nya. Ada penghapus dosa-dosa yang sifatnya harian. Ada penghapus dosa-dosa yang sifatnya pekanan. Ada penghapus dosa-dosa yang sifatnya bulanan atau tahunan. Dan ada penghapus dosa-dosa yang sifatnya sekali seumur hidup kita. Adapun yang sifatnya harian ayyuhal ikhwah, apa itu yang disebutkan oleh Nabi? Salat 5 waktu, as-salawatul khams. Salat 5 waktu antara yang satu dengan yang lain penghapus dosa-dosa. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan salat 5 waktu seperti seseorang yang memiliki sebuah rumah yang mengalir di depan rumahnya sebuah sungai yang jernih, yang setiap hari ia mandi dari sungai itu 5 kali sehari semalam.
Apa kata Nabi? Hal yabqa min daranihi syai'. Kira-kira kalau ada orang yang mandi 5 kali sehari semalam, apakah masih tersisa daki pada tubuhnya? Subhanallah. Itulah salat. Baru kita berwudu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari tetesan air wudu kita keluar dosa-dosa yang kita lakukan. Dimulai dari dosa yang dilakukan oleh tangan kita, kezaliman kepada sesama manusia. Kemudian ditambahkan dengan mengusap atau mencuci muka kita. Dosa mata memandang kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa mulut, menceritakan kejelekan orang lain, gosip, ghibah, namimah. Kemudian dosa telinga, kita mendengarkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kaki kita yang melangkah ke tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu belum salat, baru untuknya. Kalau kita menyelesaikan salat subuh, kita beraktivitas. Dan dalam aktivitas kita, ayuhal ikhwah, kita ini adalah manusia biasa. Kita bukan malaikat. Kita adalah manusia biasa yang kata Nabi, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti pernah melakukan kesalahan, namun sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat kepada Allah. Baik yang disengaja maupun yang tidak kita sengaja. Ya, karena dosa mulut misalnya ghibah, terkadang kita tidak sengaja menceritakan kejelekan orang lain. Mata misalnya tidak sengaja memandang kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga tidak sengaja mendengarkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka zuhur menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan antara subuh dan zuhur. Subhanallah. Kemudian ada penghapus dosa-dosa yang sifatnya pekanan, yaitu salat Jumat. Kemudian penghapus dosa-dosa yang sifatnya tahunan, yaitu bulan suci Ramadan. Wa Ramadhanu ila Ramadan. Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya. Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya. Oleh karenanya Jibril alaihi salam pernah naik ke atas mimbar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata amin 3 kali. Para sahabat heran. Apa yang menjadi sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata amin? Beliau kemudian menjelaskan bahwasanya beliau didatangi oleh malaikat Jibril dan Jibril mengatakan, saya akan berdoa, aminkan wahai Muhammad. Siapa yang berdoa ya ikhwah? Siapa yang berdoa? Jibril. Siapa Jibril? Malaikat yang paling mulia. Siapa yang mengaminkan? Rasulullah. Siapa Rasulullah? Nabi yang paling mulia. Kita saja biasa minta doanya ke imam, karena kita menganggap dia adalah orang yang saleh. Kita meminta doa kepada saudara kita yang kita anggap orang yang saleh. Ustaz, tolong doakan anak saya. Ustaz, tolong doakan saya. Kenapa sih? Sudah berulang kali saya melamar tapi menggol-gol juga. Contoh, itu contoh kecil. Ustaz, tolong doakan saya supaya lulus ujian. Jibril yang berdoa, yang mengaminkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira doa yang dipanjatkan oleh Jibril dan diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keampuhan doa tersebut? Yang berdoa adalah pemimpin malaikat, yang mengaminkan adalah pemimpin seluruh manusia. Beliau mengatakan, ana sayyidu walad ibni Adam. Saya adalah pemimpin seluruh anak cucu Adam alaihi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya Jibril? Ternyata doanya Jibril adalah doa keburukan. Dan tugas kita hindarkan diri dari keburukan tersebut. Jangan sampai kita memasukkan diri kita dalam doa tersebut. Doa yang pertama kata Jibril alaihi salam, ra'ima anfu rajulin adraka Ramadana thumma salaqa minhu falam yughfar lahu. Nabi mengatakan amin. Jibril mengatakan kecelakaan bagi seseorang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, kemudian Ramadan meninggalkannya. Dia melalui bulan suci Ramadan
dan tidak menjadi sebab dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan amin. Oh, bahaya doa ini ya ikhwan. Orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, kemudian ia keluar dari bulan suci Ramadan dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa ruginya orang tersebut. Dan orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah berarti konsekuensinya adalah masuk neraka waliyadzubillah. Sebaliknya jika dosa kita diampuni, dirahmati oleh Allah, maka kita dibebaskan dari api neraka Allah. Dan Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man zuhziha 'anil nar, faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz." Barang siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Apa kata Jibril? Raghima anhu rajulin adraka Ramadan thumma salaka minhu falam yughfar lahu. Nabi mengatakan amin. Kata amin artinya Allahumma fastajib, ya Allah kabulkan. Jadi itu makna amin. Kemudian doa yang kedua dari Jibril alaihissalam, raghima anhu rajulin adraka walidayhi aw ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahu al-jannah. Kecelakaan bagi seseorang yang masih mendapati kedua orang tuanya hidup atau salah satu di antara keduanya masih hidup dan tidak menjadi sebab orang tuanya itu memasukkan ia ke dalam surga. Nabi mengatakan amin. Jadi Nabi atau Jibril mendoakan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka salah seorang salaf ketika ibunya meninggal dunia, ia menangis terseduh-seduh. Orang-orang kemudian menasihatinya, apakah engkau tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala? Memang sudah seperti itu ajalnya dan kita semua akan meninggal dunia. Beliau kemudian mengatakan, bukan itu yang membuat saya sedih, karena saya tahu kematian adalah sesuatu yang pasti. Namun yang membuat saya sedih dengan kematian ibu saya, berarti salah satu di antara pintu surga yang paling agung untukku telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sungguh celaka orang yang masih mendapatkan orang tuanya hidup namun tidak menjadi sebab ia dimasukkan ke dalam surga. Nabi mengatakan amin. Dan yang ketiga, Jibril mengatakan rajulin kecelakaan bagi seseorang zukirta indahu wa lam yusalli alaih. Ketika namamu disebut di sisinya wahai Muhammad dan dia tidak berselawat kepadamu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rasulullah mengatakan amin. Jadi ayyuhal ikhwah, bulan suci Ramadan adalah bulan yang datang kepada kaum muslimin. Tujuan utamanya adalah untuk mensucikan diri kita dari perbuatan dosa selama setahun yang kita lakukan. Ayyuhal ikhwah, Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang diampuni, yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran di sisi Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah manfaat bulan suci Ramadan. Di antara manfaat adalah menghapuskan dosa-dosa kita, ayyuhal ikhwah. Kemudian yang kedua, manfaat bulan suci Ramadan adalah untuk mengejar ketertinggalan kita. Untuk mengejar ketertinggalan kita. Namun sebelum itu, izinkanlah kami untuk meminum. Jazakallah. Syukran. Ustaz Abdul Basit. Jazakallah. Syukran. Bismillah. Jazakallah khair. Bagi ikhwan yang menyiapkan air, seorang wanita Bani Israel, wanita pezina, diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga karena memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan. Apalagi jika memberikan minum kepada seorang ustaz yang kehausan. Kita lanjut ayat ikhwah. Baik. Sampai di mana tadi? Mengejar ketertinggalan. Baik. Ayuhal ikhwah,
Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, beliau mengatakan a'maru ummati, umur umatku ma baina 60 wa 70, antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun man yujawizu dzalik, dan sedikit di antara mereka yang melampaui batasan tersebut. Berapa umur Nabi sallallahu alaihi wasallam? 63 tahun. Baik. Bagaimana dengan umur umat-umat terdahulu ayol ikhwah? Bagaimana dengan umur umat-umat terdahulu? Apakah sama dengan umur umat sekarang ini? Sama atau tidak sama? Tidak sama. Apa perbedaannya? Umur umat terdahulu itu panjang-panjang. Nabi Nuh alaihi salam yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ. Kami telah mengutus Nabi Nuh alaihi salam untuk berdakwah kepada kaumnya selama 1000 kurang 50 tahun. Berapa totalnya? 950 tahun beliau berdakwah pada kaumnya. 950 tahun berdakwah, dan rata-rata Nabi dan Rasul tentunya ini di luar masa kecilnya, ya, 950 tahun. Dan dalam ayat yang lain dikatakan wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak ada yang beriman dengan Nabi Nuh kecuali sedikit, bisa dihitung jari. 950 tahun. Makanya tadi saya mendengarkan sayup-sayup dari luar, panitia mengatakan bahwa wah dari Konawe ini baru sekitar 6 tahun, oleh karenanya belum bisa berbuat apa-apa. Namun apa yang hadir sekarang ini membatalkan apa yang disampaikan oleh Al-Akh tadi. Tapi ini menunjukkan kezuhudannya. Ini menunjukkan kezuhudannya. Dan ini menunjukkan semangatnya yang berkobar-kobar dan tidak bangga dengan hasil yang dia lihat. Jazakumullahu khairan. Jadi umat-umat terdahulu panjang umurnya. Kalau panjang umurnya berarti panjang kesempatannya untuk mengumpulkan pundi-pundi amalan saleh sebelum dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita 70 tahun. Makanya dalam sebagian kitab tafsir disebutkan tentang seorang wanita dari kaum Bani Israel atau dari umat terdahulu pernah menangisi kematian seorang anaknya yang meninggal dunia, dan anaknya itu berusia 70 tahun. Menangis terseduh-seduh. Antum bisa membayangkan betapa pahitnya dan betapa pedihnya kematian seorang anak. Kematian seorang anak tidak sama dengan kematian atau kehilangan orang tua. Itu beda. Dan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal tersebut, bahwa kasih seorang anak kepada bapaknya tidak sama dengan kasih orang tua kepada anaknya. Kasih seorang orang tua kepada anaknya lebih besar daripada kasih anak kepada orang tuanya. Makanya ketika ada orang tua yang memiliki anak yang masih bayi, ia mendoakan agar panjang umurnya dan merawatnya dengan baik. Adapun ketika ada anak yang memiliki orang tua yang sudah lanjut usia, dia merawatnya. Dia mengatakan apa? Karena sebentar lagi dia meninggal dunia. Beda memang. Makanya salah seorang ahli hikmah pernah ditanya, "Ma ra'yuka fi mauti al-walid?" Jadi sebelum kita masuk kepada intinya ya, tambahan faedah. "Ma ra'yuka fi mauti al-walid?" Apa pendapat Anda tentang kematian seorang bapak? Dia menjawab, "Mulkun jadid." Kekuasaan baru, singgasana baru. Sang anak akan mewarisi apa yang ditinggalkan oleh bapaknya. Ditanya lagi, "Ma ra'yuka fi mauti zawj?" Apa pendapatmu tentang kematian seorang suami atau istri? Dia mengatakan, "Irsin jadid," pelaminan baru. Dia cari gantinya. Dia cari gantinya. Salah seorang istri pernah bertanya kepada suaminya,
kalau aku meninggal dunia, berapa lama setelah aku meninggal dunia engkau kawin lagi? Sang suami mengatakan, jika kuburanmu telah kering, saya langsung menikah lagi. Ternyata betul istrinya meninggal lebih dahulu. Akhirnya setiap hari dia datang ke kuburan istrinya melihat apakah kuburannya telah kering atau masih basah. Ternyata selama berbulan-bulan basah terus. Suatu ketika dia ke kuburan untuk melihat kembali kuburan istrinya apakah sudah kering atau masih basah. Dia berjumpa dengan iparnya. Dia bertanya, apa yang kau lakukan di sini? Dia mengatakan melaksanakan wasiat kakakku yang telah meninggal dunia. Apa wasiatnya? Dia berwasiat agar setiap hari aku menyiram kuburnya. Wah, ini Allahul musta'an. Baik. Ditanya lagi ahli hikmah, "Ma ra'yuka fi mauti al-akh?" Apa pendapatmu dengan kematian seorang saudara? Dia mengatakan qasful janah, sayap yang terpatahkan. Semakin sedikit yang berbagi warisan, sehingga semakin banyak bagian yang dia dapat. Dan ketika ditanya, "Ma ra'yuka fi mautil walad?" Apa pendapatmu dengan kematian seorang anak? Ia mengatakan sad'un la yandamil, luka yang tidak akan terobati. Baik. Jadi kematian seorang anak. Kita kembali kepada kisah wanita yang hidup di zaman dahulu kala. Meninggal anaknya, usianya berapa tadi? 70 tahun. Lewat seorang lelaki dan menasihatinya. Mengapa kau menangis? Dia mengatakan anak saya meninggal dunia. Berapa umurnya? Dia mengatakan 70 tahun. Yang kalau ulangan itu masih bayi. Ya, masih bayi. Akhirnya ya ikhwah, orang ini mengatakan, engkau menangisi anakmu yang meninggal dalam usia 70 tahun, tidak engkau tahu bahwa di akhir zaman ada satu kaum yang akan menutup zaman ini yang umurnya hanyalah berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Wanita ini kemudian berkata dan keheranan, ayat Nun, kalau begitu sempatkah mereka membangun rumah? Sempatkah mereka menikah? Bukan cuma rumah yang dibangun, ruko. Bukan cuma menikah sekali, 2 kali, bahkan ada yang 3 kali. Dan memiliki anak cucu, subhanallah. Oleh karenanya bulan suci Ramadan ayyuhal ikhwah adalah musim ketaatan dan kesempatan bagi kita untuk mengejar ketertinggalan kita. Mengapa demikian? Dan ini sekaligus menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian ayyuhal ikhwah? Bukankah di dalam bulan suci Ramadan terdapat satu malam yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar, yang disebutkan di dalam surah Al-Qadar, khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan ayyuhal ikhwah kalau kita kali-kali berapa tahun? Kurang lebih 83 tahun. Kata para ulama, barang siapa yang bertemu dengan malam Lailatul Qadar, kemudian ia beribadah di malam Lailatul Qadar, maka seakan-akan ia beribadah selama 83 tahun. Seakan-akan ia beribadah selama 83 tahun. Makanya Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Nabi SAW idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan shadda mizara." Bahwasanya Nabi SAW kalau beliau masuk 10 terakhir bulan suci Ramadan, beliau semakin mengencangkan ikat sarung beliau. Karena menunggu malam Lailatul Qadar. Jadi para salaf semakin meramaikan masjid-masjid Allah. Bahkan mereka i'tikaf pada 10 terakhir bulan suci Ramadan. Berbeda dengan keadaan kita sekarang ini. Wallahu musta'an. Yang ramai hanya di awal-awal bulan suci Ramadan. 10 pertama bulan suci Ramadan yang ramai adalah masjid. 10 yang kedua dari bulan suci Ramadan yang ramai adalah mal-mal dan pusat perbelanjaan. 10 Ramadan yang ketiga yang ramai adalah terminal dan bandara-bandara mudik. 10 hari setelah bulan suci Ramadan yang ramai adalah tempat-tempat wisata. Dan 10 hari yang kelima yang ramai adalah pegadaian.
Karena tekor. Nabi SAW dan para salaf menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan, terutama ketika masuk 10 terakhir bulan suci Ramadan. Untuk apa? Mengejar ketertinggalan. Barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar seakan-akan dia beribadah selama 83 tahun. Siapa yang qiyam di malam Lailatul Qadar seakan-akan dia qiyam selama 83 tahun. Siapa yang membaca Al-Quran di malam Lailatul Qadar seakan-akan membaca Al-Quran selama 83 tahun. Barang siapa yang bersedekah di malam Lailatul Qadar seakan-akan dia bersedekah selama 83 tahun. Barang siapa yang tidur di malam Lailatul Qadar seakan-akan dia tidur selama. Barang siapa yang main domino di malam Lailatul Qadar, Allah. Makanya ya ikhwah, ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengejar ketertinggalan. Andai Ramadan ini adalah Ramadan terakhir untuk. Inilah tema tabligh akbar kita. Seandainya Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita ya ikhwah, maka kecelakaan bagi kita kalau kita tidak memaksimalkan. Dan kita tidak tahu, jangan sampai tahun depan kita tidak mendapatkan lagi dan tidak berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Karena yang namanya kematian adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu sebagaimana yang saya sampaikan pada sebagian 4, ketika kami mengupdate dan merefresh kembali nomor-nomor kontak yang ada di handphone yang kurang lebih 1000 nomor, saya berencana untuk menghapus nomor-nomor yang sudah diganti atau tidak bisa lagi dihubungi. Dan ternyata ada nomor yang kami hapus disebabkan karena pemiliknya telah meninggal dunia. Dan kita tidak tahu, jangan sampai tidak lama lagi kontak kita yang ada di nomor handphone atau di handphone saudara-saudara kita juga dihapuskan. Fulan is dead. Fulan telah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tazawwad min at-tuqa fa innaka la tadri idza janna laylun hal ta'ishu ila al-fajr wa kam min fatan yumsi wa yusbihu dhahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri wa kam min 'arusin zayyanuha li zawjiha wa qad qubidat arwahuhum laylatal qadri wa kam min sigharin yurtaja 'umrihim wa qad udkhilat ajsaduhum dhulmatal qabri wa kam min sahihin mata bila saqamin wa kam min saqimin mata aw 'asha tulan min ad-dahri. Tazawwad min at-tuqa, berbekallah dengan ketakwaan. Fa innaka la tadri, karena engkau tidak tahu. Idza janna laylun hal ta'ishu ila al-fajr, jika malam tiba apakah engkau masih bisa hidup sampai pagi hari. Wa kam min 'arusin zayyanuha li zawjiha wa kam min fatan yumsi wa yusbihu dhahikan, dan betapa banyak pemuda yang tertawa pada waktu pagi dan sore hari. Wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri, sedangkan kain kafannya sudah disiapkan dan dia tidak menyadarinya. Wa kam min 'arusin zayyanuha li zawjiha, dan betapa banyak calon mempelai yang dipersiapkan untuk pasangannya. Wa qad qudidat arwahuhum lailatal qadri, sedangkan ruhnya dicabut pada malam yang telah ditentukan. Wa kam min sigharin murtaja 'umrihim, dan betapa banyak anak kecil yang diharapkan masa depannya dan panjang umurnya. Wa qad udkhilat ajsaduhum dhulmatal qabri, sedangkan jasadnya dimasukkan dalam gelapnya kubur. Wa kam min sahihin mata bila saqamin, dan betapa banyak orang yang sehat mati tiba-tiba tanpa sakit. Wa kam min saqimin 'asha tulan min ad-dahri, dan betapa banyak orang yang sakit masih bisa hidup hari ini bersama dengan kita. Ada orang berulang kali masuk rumah sakit, namun alhamdulillah masih hidup sampai sekarang ini. Sebaliknya, betapa banyak berita kita dengar mautul faja'ah, kematian secara mendadak atau secara tiba-tiba. Nas'alullah ajarzuqana bihusnil khitam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita husnul khatimah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Jadi ayo ikhwah, sekali lagi, bulan suci Ramadan adalah kesempatan bagi kita untuk kemudian mengejar ketertinggalan kita dan menghapuskan dosa-dosa kita, dan untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan serangkaian ibadah yang bertujuan untuk membersihkan diri kita sebagaimana yang telah kita sebutkan ayuhal ikhwah. Oleh karenanya, hendaknya di dalam menyambut bulan suci
Ramadan kita mempersiapkan diri kita. Dan persiapan yang paling pertama dan utama adalah membersihkan diri kita sebelum berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Mengapa demikian ya ikhwah? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Ala wa inna fil jasad mudghah idza salaha salaha al-jasadu kullu, idza fasadat fasada al-jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb." Sesungguhnya dalam hati manusia atau dalam diri manusia terdapat sekerat daging. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Namun jika daging itu buruk, maka buruklah seluruh anggota tubuhnya. Ala wa hiya al-qalb. Dan sekerat daging itu adalah hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memandang kepada harta-harta kalian dan tidaklah memandang kepada rupa-rupa kalian, namun melihat kepada hati-hati kalian dan melihat kepada amalan-amalan kalian. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tabaraka wa taala mengatakan, "Al-qalbu malikul a'dha." Hati adalah merupakan raja, wal a'dha'u junuduhu, dan anggota tubuh adalah tentara-tentara hati. Idza salaha al-malik, jika rajanya itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya atau prajuritnya. Wa idza fasada al-malik, dan ketika raja itu buruk, maka buruklah seluruh prajuritnya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka wa ta'ala mengatakan, "Innal a'mala tatafadalu 'inda Allah 'azza wa jalla bi tafaduli ma fil qulub." Sesungguhnya amalan manusia bertingkat-tingkat dan berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa taala bergantung daripada perbedaan hati mereka. Boleh jadi ada dua orang yang salat berdampingan dengan gerakan yang sama, dengan bacaan yang sama, namun yang satunya diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun yang lainnya tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kepada amalan hatinya. Dan hati ya ikhwah adalah yang memberikan kepada kita motivasi untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mensifatkan orang-orang kafir di dalam Al-Qur'an dan orang yang melakukan kemaksiatan, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya yang buta bukanlah mata-mata mereka, tetapi yang buta adalah hati-hati mereka. Barang siapa yang hatinya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak mampu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Namun barang siapa yang hatinya hidup dan diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melakukan amalan ibadah seberat apapun, adalah merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin yang berbahagia, di dalam menyambut bulan suci Ramadan, yang pertama kita lakukan adalah bersihkanlah hati-hati kita agar amalan-amalan ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hati-hati kita yang telah bersih dan dibersihkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bukankah kalau kita hendak mendapatkan kunjungan dari orang yang kita anggap terhormat dan telah memberitahukan kepada kita, dan ia membawa hadiah dan penghargaan untuk kita mempersiapkan diri kita mempersiapkan rumah kita membeli perabot yang baru, kita membersihkan rumah kita, membeli pakaian yang baru, hidangan yang istimewa untuk memuliakan tamu tersebut. Apatah lagi jika yang datang adalah bulan suci Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memuliakannya dengan membersihkan dirinya, maka dia akan mendapatkan keutamaan dari bulan suci Ramadan tersebut insyaallah. Jadi at-taubah ayol ikhwah, membersihkan diri kita dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dan berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah tabaraka taala, manusia dengan kaitannya dengan taubat terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kata beliau, ada di antara manusia yang selama hidupnya melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak sempat bertaubat sampai ia meninggal dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang melakukan kemaksiatan selama hidupnya dan tidak sempat bertaubat sampai ia meninggal dunia. Jadi ia selama hidup di dunia hanya melakukan kemaksiatan kepada Allah, yang kata Imam Ibnu Qayyim hanya memberatkan dunia saja. Rasulullah SAW mengatakan orang yang meninggal dunia terbagi menjadi 2. Mustarihun wa mustarahun min. Ada orang yang meninggal dunia mustarih, dia beristirahat dari kepenatan dunia. Siapa dia? Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah dengan kematiannya, dia telah beristirahat untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi.
Ya Allah, perbaiki agamaku yang merupakan inti urusanku, dan perbaiki akhiratku tempat aku kembali, dan perbaiki duniaku tempat aku hidup. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikan kematian kesempatan bagiku untuk beristirahat dari segala keburukan. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, dan jadikanlah kehidupan adalah kesempatan bagiku untuk menambah kebaikan. Jadi orang-orang saleh ketika meninggal dunia dia mustarih, dia beristirahat dari kepenatan dunia, dan kematiannya ditangisi oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, "Fama bakat 'alaihimus sama' wal ard." Ketika Allah menenggelamkan Fir'aun alaihi la'natullah bersama dengan bala tentaranya, Allah mengatakan langit dan bumi tidak menangisinya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan itu menunjukkan bahwa ketika yang meninggal dunia adalah orang saleh, maka langit dan bumi menangisinya. Bumi menangisinya karena ia kehilangan orang-orang yang selama ini hidup di atasnya melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Langit pun menangis disebabkan karenanya kehilangan suaranya senantiasa bertasbih, bertakbir dan bertahmid dan melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana disebutkan Allah di dalam Al-Quran, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salih yarfa'u." Kepada Allah Subhanahu wa taala diangkat amalan-amalan kebaikan dan diangkat perkataan-perkataan yang saleh. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tidaklah seorang melakukan atau mengucapkan perkataan yang baik melainkan malaikat akan mengangkatnya, dan malaikat yang berjumpa dengannya akan memintakan ampun kepada orang tersebut atau untuk orang tersebut sampai dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada orang yang meninggal dunia, kata Nabi, mustarahun min, manusia yang beristirahat darinya. Karena selama hidupnya ia hanya mengisi dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini golongan yang celaka. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah tabaraka taala. Golongan yang kedua, hadirin yang berbahagia, adalah golongan yang lebih celaka dari golongan yang pertama. Siapa dia? Adalah orang yang selama hidupnya mengisi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun di akhir hidupnya ia menutup kehidupannya dengan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa'iyadu billah. Dan ini sebagaimana hadis Nabi SAW, "Innal 'abda la ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiquhu al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhulaha." Ada di antara seorang hamba, kata Nabi SAW, yang melakukan amalan penghuni syurga sampai tidak ada lagi perantara antara dirinya dengan syurga kecuali sehasta. Namun kemudian takdir melampauinya, kemudian dia melakukan amalan penghuni neraka dan dia diajukan ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Dan ini yang kita takutkan, ayyuhal ikhwah. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah agar memberikan kepada kita keistiqomahan. Bukankah Allah mengajarkan kita doa di dalam Al-Quran, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Ya Allah, janganlah Engkau memalingkan hati-hati kami setelah Engkau memberikan kepada kami hidayah dan petunjuk. Doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik." Ya Allah, tetapkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu dan tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Karena Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati seorang hamba. Oleh karena kita minta kepada Allah agar diberikan keistiqomahan, ayyuhal ikhwah, sampai kematian datang menjemput kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai kematian datang menjemputmu. Ad-dunya sa'ah, ij'alha ta'ah. Dunia hanyalah sesaat, jadikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian ia istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla, maka akan turun kepadanya malaikat. Kapan itu yang ikhwan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Indal ihtidar, ketika ia dalam keadaan sakaratul maut. Malaikat menghiburnya dan mengatakan, "Allah takhaf." Jangan engkau takut dengan kematian yang ada di depan matamu, yang secara tabi'i manusia takut dengan kematian, ayyuhal ikhwah. Wala tahzanu, dan jangan engkau sedih. Jangan sedih dengan dunia yang akan engkau tinggalkan. Jangan sedih dengan istri yang akan engkau tinggalkan. Jangan sedih dengan harta yang selama ini engkau kumpulkan dan akan engkau tinggalkan. Jangan sedih dengan anak yang engkau akan tinggalkan dan dia menjadi yatim. Allah yang akan menjaganya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berilah kabar gembira dengan syurga yang disiapkan dan dijanjikan untuk mereka. Jadi golongan yang kedua adalah yang mengisi kehidupannya dengan ketaatan, namun di akhir hidupnya ia menutup hidupnya dengan kemaksiatan. Wa'iyadzubillah. Oleh karenanya kita berlindung kepada Allah dari al-futur. Al-futur adalah al-inqita' ba'da al-istimrar, yaitu semangat melemah setelah bersemangat melakukan ibadah kepada Allah dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian golongan yang ketiga kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah tabaraka ta'ala, ada di antara manusia kata beliau yang selama hidupnya melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, namun ia menutup kehidupannya dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini termasuk golongan yang beruntung ayuhal ikhwah. Dalam sebuah asar disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau disebutkan, "Idza arada Allah Azza wa Jalla bi 'abdin khairan 'asalahu." Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, asalahu, dia akan dibersihkan. Kemudian beliau ditanya, "Wa ma asalahu?" Bagaimana ia dibersihkan? Beliau kemudian menjawab, "Yuwaffiquhu lil 'amali shalih tsumma yaqbiduhu 'alaihi aw ilaihi." Dia diberikan petunjuk dan taufik untuk melakukan amalan saleh di akhir hidupnya, kemudian dia dimatikan dengan kesalehan dan ketaatan tersebut. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan itu tergantung dari penghujungnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian golongan yang keempat ayuhal ikhwah, golongan yang paling baik, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Siapa mereka? Adalah orang yang selama hidupnya melakukan ketaatan kepada Allah. Dan ketika ajalnya semakin dekat, ketaatannya semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masa mudanya dia adalah pemuda yang saleh, dan ketika masuk masa tuanya kesalehannya semakin bertambah. Dan keutamaan orang yang mengisi masa mudanya dengan amalan saleh, maka dia akan mendapatkan pahala yang tidak ada putusnya ayuhal ikhwah, walaupun ia telah memasuki usia tua dan dia tidak mampu melakukan amalan sebagaimana ketika ia masih berada di waktu muda. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami kembalikan ia ke bentuk penciptaan yang buruk, yaitu di masa tua. Kekuatannya mulai melemah, penglihatannya mulai rapuh, rambutnya mulai memutih. Illa alladzina amanu, kecuali orang yang melakukan, yang beriman kepada Allah, wa 'amilus shalihat, dan melakukan amalan saleh, falahum ajrun ghairu mamnun. Dia akan mendapatkan pahala yang tidak ada putusnya. Siapa mereka? Yaitu orang yang selama hidupnya mengisi dengan ketaatan kepada Allah. Ketika masuk waktu tua, dia tidak mampu lagi melakukan ketaatan itu karena kelemahannya, tapi karena ia rutin melakukan kesalehan di masa mudanya, maka terus mengalir pahalanya walaupun ia tidak melakukan amalan saleh tersebut. Subhanallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajiba rabbukum min syabin laysa lahu sawwa." Allah takjub dengan seorang pemuda yang tidak memiliki sawwa. Dan yang dimaksud dengan sawwa adalah al-mail ila syahwat, kecenderungan untuk memperturutkan hawa nafsu. Pantaslah Allah Subhanahu wa taala langsung menaungi pemuda nanti di hari kiamat, di mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Syabun nasya fi ibadati rabbi, pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Tuhannya Subhanahu wa taala. Jadi ini golongan yang keempat, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, yang mengisi kehidupannya dengan ketaatan, dan ketika ia telah hampir meninggal dunia, kesalehannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ayuhal ikhwah, kebiasaan beliau memurajaah dan mengulangi hafalan Qur'annya selama bulan suci Ramadan 1 kali bersama dengan Jibril. Namun di tahun beliau meninggal dunia, Ramadan terakhir beliau, di Ramadan terakhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tema muhadharah kita, andai tahun ini adalah Ramadan terakhir untukku, apa yang dilakukan oleh Nabi pada Ramadan terakhir beliau ayuhal ikhwah? Beliau memurajaah dan mengulangi hafalan Qur'annya 2 kali kepada Jibril alaihissalam. Adapun tahun-tahun yang lalu cuma 1 kali. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya i'tikaf 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Namun di tahun beliau meninggal dunia di bulan suci Ramadan, beliau beriktikaf 20 hari ayuhal ikhwah. Karena semakin dekat perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, telah turun firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, surat ini atau ayat ini turun adalah merupakan berita bahwasanya sebentar lagi saya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ayuhal ikhwah, at-taubah as-sadiqah,
tobat dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita lakukan. Di dalam menyambut bulan suci Ramadan, agar kita menyambut bulan yang mulia ini dan hati-hati kita telah suci dan siap untuk melakukan amal-amal ibadah dan kesalehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika tobat atau dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, syaratnya ada 3. Yang pertama adalah al-iqla', meninggalkan dosa tersebut. Yang kedua adalah an-nadam, menyesali perbuatan dosa yang kita lakukan. Dan yang ketiga adalah al-'azmu alla ya'ud, yaitu bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Namun ketika dosa yang kita lakukan menyangkut hak-hak manusia, maka kita wajib untuk meminta kehalalan darinya. Kita wajib untuk meminta maaf darinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana li akhihi mazlaman falyatahallalhu min qabli an la yakuna dinarun wala mata'an." Barang siapa yang memiliki, yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, hendaknya ia meminta kehalalan atau meminta maaf darinya sebelum datang satu hari di mana tidak ada lagi dinar dan harta benda yang dibangga-banggakan pada hari tersebut. Oleh karenanya kita memohon maaf dari saudara-saudara kita, khususnya di bulan Sya'ban yang seperti ini, ya ikhwah. Bulan Sya'ban juga adalah merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keutamaannya amalan seorang hamba diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya salah seorang sahabat Nabi yang bernama Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, ketika melihat Nabi banyak berpuasa sunnah di bulan suci Ramadan, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat Anda banyak berpuasa di luar bulan suci Ramadan yang lebih banyak dari puasa Anda di bulan Sya'ban." Nabi mengatakan, di bulan yang seperti ini amalan-amalan saleh diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya ingin ketika amalan saleh saya diangkat, saya dalam keadaan berpuasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Aisyah mengatakan puasa sunnah yang paling banyak dilakukan oleh Nabi adalah di bulan Sya'ban. Seperti bulan-bulan sekarang ini, ayo ikhwah. Sekaligus yang menjadi muqaddimah dan latihan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Namun ada 3 golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diampuni dosanya oleh Allah, atau yang tidak diangkat amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang kedua adalah al-musyahin, orang yang memiliki permusuhan dengan saudaranya. Kalau bahasa Bugisnya yang mudah-mudahan difahami adalah baku bombek dengan saudaranya. Ini tidak diangkat amalan saleh yang ia lakukan di bulan Sya'ban seperti ini. Al-musyahin. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yahillu limri'in muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin yu'rid hadha wa yu'rid hadha wa khairuhuma man bada' bis salam." Tidak pantas seorang muslim membombek saudaranya lebih dari 3 hari. Ketika bertemu di jalan, yang satu berpaling ke kanan, yang satu berpaling ke kiri, dan sebaik-baik di antara keduanya adalah yang pertama kali memberi salam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan dia yang salah, dia yang harus datang meminta maaf kepada saya. Tidak mesti, ayo ikhwah. Tidak mesti seperti itu. Walaupun kita berada pada pihak yang benar, meminta maaf darinya atau memberikan maaf sebelum ia meminta maaf, itu adalah merupakan sebuah fadilah dan keutamaan. Karena memaafkan saudara kita, balasannya adalah dosa-dosa kita juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim, apalagi yang masih ada hubungan kekerabatan. Ada di antara manusia atau ada orang yang memboikot orang tuanya, yang tidak mau menziarahinya dan marah kepadanya. Ini tidak diangkat amalan ibadah yang ia lakukan di bulan Sya'ban. Kemudian yang ketiga, ya ikhwah, adalah qati'ur rahim, al-'aq, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Juga tidak diangkat amalan saleh yang ia lakukan di bulan yang mulia seperti ini. Oleh karenanya, ya ikhwah, inilah mungkin yang kita sampaikan karena waktu yang membatasi kita. Bekal yang paling utama adalah bersihkan diri kita sebelum masuk bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, perbanyak amalan-amalan sunnah dan amalan saleh di bulan yang mulia seperti ini sebelum masuk bulan suci Ramadan. Kemudian juga yang ketiga yang kita lakukan menghadapi bulan suci Ramadan adalah mempelajari hukum-hukum seputar bulan suci Ramadan. Karena Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab sahih beliau menyebutkan al-ilmu babun, al-ilmu qabla al-qawl wal 'amal. Bab pentingnya berilmu sebelum berkata dan berbuat. Agar Ramadan tahun ini lebih berarti, ayolah ikhwah, karena jangan sampai Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Mari kita mempelajari hukum-hukum seputar bulan suci Ramadan dan hukum-hukum seputar puasa di bulan suci Ramadan dan yang berkaitan dengannya.
Karena kalau kita mengamalkan sebuah amalan ibadah yang disertai dengan ilmu, maka keutamaannya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agar amalan ibadah yang kita lakukan tidak sekedar seremonial, sebagaimana saya katakan tadi, yang berulang setiap tahunnya. Namun ketika kita mengilmui sesuatu, maka pahalanya bisa ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan contoh misalnya, ada orang yang datang ke masjid dan masuk ke dalam masjid dengan menggunakan kaki kanan. Apakah semua orang yang masuk ke masjid dengan menggunakan kaki kanan mendapatkan pahala? Belum tentu. Karena ada orang yang masuk ke masjid dengan menggunakan kaki kanan karena kebetulan di depan pintu masjid yang melangkah kaki kanannya. Seandainya yang sampai melangkah adalah kaki kirinya, maka dia mendahulukan kaki kirinya. Jadi dia tidak sertai dengan ilmu dan dia tidak sertai dengan niat. Namun seandainya datang ke masjid, tiba di depan pintu masjid, apalagi ketika kaki kirinya yang pas hendak melangkah, dia menahannya. Dia mengatakan Nabi SAW mengajarkan kita kalau masuk ke masjid menggunakan kaki kanan, kemudian kita membaca doa, maka insya Allah dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar Ramadan kita lebih berarti, karena jangan sampai Ramadan tahun ini sekali lagi adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Bahkan jangan sampai umur kita tahun ini tidak sampai berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Mari kita mempelajari hukum-hukum seputar bulan suci Ramadan. Karena barang siapa yang memiliki niat sebelum melakukan amalan itu, maka telah dituliskan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niyatul rajuli khairun min amali. Niat seseorang itu lebih baik daripada amalannya. Ayo ikhwah, tidaklah bijak kalau saya meluruskan apa yang saya sampaikan. Masih banyak yang ingin kami sampaikan pada hakikatnya, namun waktu yang membatasi kita. Tapi mudah-mudahan walaupun sedikit, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu, apa yang seluruhnya tidak dapat kita sampaikan, minimal ada faedah yang kita dapatkan insyaallah. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ikhwah, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberkahi di bulan Sya'ban dan diperjumpakan dengan bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma aqsim lana bi khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya, wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana. واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.